Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud min maulidi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal qurubil izam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhu syafa'atil uzma yawmaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil imani wal islam, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada hari ini sama-sama berhadir dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menghaul dengan harapan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dengan sebab berkumpulnya kita pada hari ini, dengan sebab adanya cinta kita kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Nabi Muhammad juga mengakui cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan nantinya di padang mahsyar kita berkumpul di telaganya Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersama-sama kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, memberikan kita taufik hidayah serta inayah pertolongannya, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara maulid, peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehariban junjungan kita, ikutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam tadi juga tertuju kepada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang ke hari yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tak terlupa rasa hormat ulun kepada seluruh rombongan maulid yang tadinya dibacakan maulid, ulun kada hadir jopang tadilah. Tapi bila dibaca maulid di satu tempat, ujar Nabi, la yasubbul faqra, maka rumah tersebut tidak diberikan, tidak diizinkan oleh Allah dengan berkat kemuliaan sholawat. Dalam rumah itu sifat fakir dan miskin kada betah ada. Itu berkat sholawat. Iya kah? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hampir di tanggal 24 kalau kada hilap lah. 24 ke 25 nih. Mun kawa 2 bulan Bang lagi maulid ya kalau. Nah, akur jabon rombongan maulid nih pian. Konser terus lah. Insyaallah kita sudah sering mendengar dari tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibunya siapa. Kita hari ini berbicara tentang hak kita kepada Rasul. Kalau hak Rasulullah terhadap kita itu jelas kita sudah tahu. Tidak ada dalam pikiran Rasul dalam satu hari 24 jam, setiap menit bahkan setiap detik
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati bahkan sanubari yang paling dalam beliau selalu mendoakan umat. Bukan hanya sekedar waktu sehat, waktu sakit beliau pun sempat memikirkan umat. Itu Rasulullah terhadap kita. Di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Sampai Nabi bersabda la yadkhulu kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Menkoma sampai sini beres dah. Iya kah? Surga berataan. Iya kah? Tapi ada sambungannya. Nah sambungannya ini nang ngalih. Iya kah? Illa man aba, kecuali orang yang hendak dibawai oleh Nabi masuk surga, dia hatinya, nafsunya mengajak menolak dari perintah Nabi. Di sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasul? Yaitu orang yang maksiat kepadaku. Nabi itu sudah menyampaikan semua risalah yang datangnya dari Allah. Hal ballagtukum? Qalu bala. Pada haji wada Rasulullah bersabda, sudah aku sampaikan hal-hal yang membawa kalian masuk ke dalam surga, hal-hal yang menjadikan sebuah perintah dari Allah. Mereka menjawab sudah. Apakah larangan sudah aku sampaikan? Naam ya Rasulullah, sungguh sudah engkau sampaikan. Tapi tetap asok adanya orang-orang yang maksiat. Munkar dan maksiat sampai yadkhulul jannah tadi kosong neraka. Kada ramai juga ya kada. Biar aja ada nama isi. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau berbicara haknya terhadap umat, ya Allah, tidak ada di hati beliau ingin meninggalkan satu umat pun di neraka. Bahkan di dalam syair disebutkan Rasulullah itu tidak akan melangkahkan kakinya andai kata ada seorang umat pun yang berteriak di neraka. Ya Rasulullah, isbahli. Ya Allah, ya Rasulullah, sapati aku masih berada dalam neraka. Boleh Rasulullah. Itu haknya Rasulullah terhadap umat. Diangkut sidin berataan. Ya kan? Kada danang bersisa umat Nabi Muhammad nih. Sampai puncak dari syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kah? Yaitu syafaati li ahlil kabair. Orang yang memiliki dosa besar tetap mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Lalu hak kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Dengan bangganya kita mengakui sebagai umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang paling berkeinginan kuat untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ada disebutkan, andai kata satu hari saja Nabi Musa dijadikan oleh Allah umat, mulai zaman hidupnya sampai beliau dijadikan rasul, diberi panjang umur sampai bertemu satu hari jadi umat Nabi Muhammad, satu hari tadi mengalahkan umurnya Nabi Musa dalam ibadah. Ini kita jadi umat Nabi Muhammad nih menyanyiakan benar. Maka oleh karena itu hari ini kita berbicara tentang hak kita kepada Nabi Muhammad. Apa saja hak kita kepada Nabi Muhammad? 4. Munsawat kira-kira lah. Pokoknya hitung dia 1, 2, 3, 4. Terserah aja pengen hendak laju kah, hendak sadang kah, atau hendak lambat. Mun laju membacakan keempatnya ampehan kita. Iya kah? Bacakan jana, dijelaskan ada. Iya kah yang sedang-sedang gitu. Yang sedang ini kira-kira 10 menit tuntung. Tapi kali 6 sejam lah papatun nadilah. 10 6 60 menit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hak kita kepada Nabi Muhammad yaitu mutabaah. Mutabaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mutabaah dengan Nabi itu tidak sulit. Tidak mengeluarkan duit. Satu saja mutabaah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa pahalanya. Tidak ada satu makhluk yang ada di dunia setiap kehidupannya dicatat oleh sahabat, oleh istri, handai tolan yang ada di sekeliling Nabi Muhammad.
Andai kata ada makhluk pian dia misalnya bisa anak, suaka anak pian mencatat gawean pian. Ada suka. Iya kah? Paling gak ada diingat akan anak mama bini memukuli anak gitu aja. Kalau Nabi Muhammad semua tercatat rapi, semuanya uswatun hasanah. Tidak ada yang tidak baiknya dengan Nabi Muhammad. Sampai puncak pujian Allah yang seluruh orang-orang yang bisa bersyair memuji Nabi Muhammad, titiknya wa innaka la'ala khuluqin. Itu habis dah pujian angkat tangan para orang-orang syair dalam memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sang pencipta sendiri memuji Nabi Muhammad, wa innaka, sungguh engkau ya Muhammad la'ala itu dalam iyakah dalam ilmu nahwu paling tinggi di antara nang tinggi yakah dari sifat manusia, akhlak yang paling terpuji yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad mulia karena sifat tawadhu'nya? Tidak. Karena sifat pemurahnya? Tidak. Sifat pemurah menempel kepada Nabi Muhammad sehingga sifat pemurah dimiliki oleh orang lain, dia mulia. Ini Nabi Muhammad semuanya. Pansub ila zatihi, ya kah, dalam burdah, sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Kita kada usah anu, ya kah, kita nangkat 7 maulidan ini aja nah. Rombongan maulid nih maka mendaftar nyaman benar rombongan maulid nih biar. Kada pakai tes P3K. Ya kalau kakak keluar kartu keluarga kan ditakuni. Yang penting 2 bisa bersuara lawan bisa mencatuk. Ya kah? Karda jua anak daftar polisi tuh gigi diperiksa biar untuk iya TNI kah, iya kah, supaya bisa memacul bom. Mau kada begigi kada lulus nih. Napa nang dipaculnya? Iya kah? Mun maulidan aman. Iya kah? Itu aja. Dipuji orang, diandak orang di muka. Kada mungkin penerbangan nih di belakang hutan sana. Maulidannya di sini, di belakang diandak dibuka WC sana ada mungkin. Ini mulia, orang maulid tuh pasti mulia. Iya kan? Orang yang membaca berhubungan lawan Nabi Muhammad pasti mulia. Sudahnya para habaib. Iya kan? Paling mulia. Tapi Habibna asli juga lain palsu. Nah ini mulai Habib palsu nih sudah. Banyak janya bila dinisbahkan lawan Habib. Wah lalu apalagi bulan maulid hibak tuh Habib tuh muncul keluaran. Nih. Bersandar lawan Habib, wah lalu tinggi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja. Kita contoh satu-satu aja. Dari mutabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap Rasulullah makan tidak pernah Rasulullah itu makan sendirian, tidak pernah. Pasti berbawaan. Ya kah? Kadang mau sendirian. Di rumah tangga makan berjamaah. Bila tidak dengan keluarga minimal 1 sih kawan. Istri kah, anak kah. Bila karena juga anak istri nomor ulun ada Pak. Teleponi aja ulun nak pengen makan di warung. Siap mengawani. Ya kah? Karena Nabi tidak pernah makan sendirian. Ya Allah, Nabi cocok aja amalan nih diamalkan oleh Nabi Muhammad karena Nabiullah Abu Millah, Nabiullah Ibrahim juga mengamalkan. Amaliyah yang apabila beliau makan selalu mencari orang lain. Sampai dalam riwayat Nabi Ibrahim itu mencapai sampai 9 km, bahkan ada yang menyebutkan 20 km untuk mencari kawan makan. Cuah kepen gitu. Ada sualah, mun kawas surangan Jepang makan nang nyaman, kada bebawaan kawan. Karena bila berjamaah itu banyak mengandung berkah. Wah ini berkah luar biasa berjamaah. Jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan makan berjamaah. Ya kah? Karena setiap lukmah itu mengandung berkah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang makan. Makanya di Rasulullah makan betalam. Iya kah? Kenapa? Karena mencari berkah. Kadang-kadang kita ini merasa apalagi betalam tuh rasa jijik lah. Jadi kita betalam tuh bisa juga makan baik-baik lawan orang, jangan kayak sorangan makan 5 ganggamnya.
5. Nabi itu sudah lah 3 aja. Tangan Sayyidina. Ini nang roti juga bang. Mun nasi itu 3. Kurang naik di taksi dah rombongan. Belum tuntung lagi. Bisa aja nang kayak ini ya kah dibantu. Maginya nembak kuah. Ada kawanan 3 yang ini. Soto. Mie ya juga ya kah. Jadi andai kata hendak mengikut Nabi, andai kata 3 ininya 3 makan sedikit bagamat. Ya kah baatur juga makan jangan nang kayak surang atau di noh. Nang sebuting tadi itu jauh tuh. Kenapa? Nang guguran di mulutnya guguran ke bawah. Napa ada? Majar tegugur maka lawan liur-liurnya. Napa ada? Andai kata berjamaah piring 2. Iya kah? Itu berjamaah. Jangan sampai kada berjamaah. Di antara sunnah-sunnah Nabi yang sering ulun sampaikan, iya kah? Yaitu bersiwak. Kita ini kadang-kadang hakun babulek HP tak tinggal pada siwak. Sarakatuhnya sih ini batal tuh. Kenapa jadi batal? Tak tinggal HP di rumah. Maka ada nang kada ketahuan bini SMS-nya. Nang ini nang ngalih. Mau ketahuan bini ya piring terbang. Ya kah? Nah ini kiamat lalu bebatal. Nah ini salah. Patah. Kalau bisa siwak tertinggal babulik luar biasa. Siwak ini luar biasa dia. Sampai di dalam kitab Al-Waswaya Rasulullah kepada Sayyidina Ali ada 28 keistimewaan dari siwak, di antaranya bau mulut hilang, bau nang kada nyaman. Yang kedua menghilangkan bulgam, dahak-dahakan. Iya kah? Bagus. Banyak keistimewaan dari segi kesehatan, bagus siwak. Lah, namun mengikut sunnah Nabi ini hanya sekadar memiliki siwak itu sunnah dah. Tapi cara pemakaiannya kayak apa ada pulang sunnah Nabi. 1, kita mengikut lawan Nabi dari segi berbicara, pakaian, ya kada mengikut sunnah Nabi. Setiap mengikut sunnah Nabi selalu menghidupkan ya kah sunnahnya, maka Allah akan menyatakan cintanya kepada kita. Bahkan Nabi sendiri menyatakan orang yang menghidupkan sunnahku termasuk orang yang aku cinta. Ini hak kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, hak kita kepada Nabi Muhammad yaitu mengenal sirah perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad itu perlu diketahui, jangan sampai sekarang anak-anak itu banyak kenal dengan artis sepak bola. Ditakuni nama Nabi Muhammad lahir dan tahunnya. Sayyidina Ali lahir tanggal berapa, Pak? Iya. Kenapa pertanyaan yang itu, Guru? Coba nangat nyaman-nyaman Nabi lahir ya. Iya kah? Sayyidina Ali. Iya kah? Ini sepupu Nabi Muhammad, minantu Nabi Muhammad juga ya kah? Paling dekat dengan Nabi Muhammad Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah banyak mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang berkumpul dengan Nabi tidak pulang Sayyidina Ali kecuali mendapatkan 3 buah perilaku Nabi Muhammad. Terus Sayyidina Ali itu. Artinya andai kata Nabi Muhammad bergaru dicatat oleh Sayyidina Ali. Andai kata Nabi berpindah duduk dicatat oleh Sayyidina Ali. Kayak apa pun Rasulullah mun ada di hadapan kita kira-kira bisa kada sing belikan lagi sok. Ya kah? Kenapa? Ini Sayyidina Ali aja. Bila boleh ke rumah boleh pulang lawan Nabi. Kenapa? Lebih enak memandang Nabi. Kenapa? Karena sirah perjalanan kehidupan Nabi di benak dan di hati mereka. Nabi Muhammad lahir tepat 12 Rabiul Awal Amul Fil tahun gajah. Harus tahu. Ya kada. Siapa bapak Nabi? Abdullah. Siapa kakek Nabi? Abdul Muthalib. Harus tahu. Ini bila pemain bola belum ditakut, belum tunduk pertanyaan dapatnya dah. Ya kan? Ini harus tahu kita sirah Nabi Muhammad. Jangan sampai kada tahu. Makanya itu panguntungnya kita apa ya kah hadir di majelis maulid ini. Terdengar tentang perjalanan akhlaknya Nabi Muhammad, di sanalah kita membawa pulang. Kesuksesan yang kita rayakan untuk perayaan maulid bukan karena orangnya penuh, tidak.
Suksesnya pada perayaan Maulid bukan kita banyak mengeluarkan duit, tidak. Suksesnya Maulid yang kita rayakan ialah boleh kawan mengamalkan sunnah Nabi. Biar sebuting. Nang sebuting tadi kita istiqomah, insya Allah hati kita terbuka untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah? Bujur kenali Sayyidina Muhammad. Siapa istri pertama Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Ya kah? Siti Khadijah merupakan seorang wanita yang sangat dimuliakan bangsa Quraisy. Bahkan dalam riwayat 2 disebutkan orang Quraisy yang tidak pernah memandang berhala itu 2. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya Sayyidina Ali itu disebutkan dengan karramallahu wajhah karena tidak pernah memandang berhala. Iya kah? Tabi'in pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apakah engkau pernah melihat yang namanya Lata dan Uzza?" Yang jawab siapa? Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, Lata dan Uzza itu bentuk hidungnya panjang. Kemudian seperti ini bentuknya di detail. Sayyidina Umar menyebutkan Lata dan Uzza. Maaf Umar, saya bertanya kepada Sayyidina Ali. Maaf, ujar Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat, memandang kepada Lata dan Uzza. Makanya disebut dengan karramallahu wajhah. Dalam riwayat lain disebutkan karramallahu wajhah, yakah karena beliau tidak pernah memandang yang namanya kemaluan. Mun kita kadang-kadang dipandiri, yakah tong sabar tong lah. Ini belum kawin lagi, sabar, ya kah? Ini Sayyidina Ali dah nak melihat. Iya kah? Di Sayyidina Ali. Karramallahu Sayyidatuna Khadijah juga demikian, tidak pernah memandang berhala. Tidak pernah Siti Khadijah itu memandang berhala. Iya kah? Makanya diberi hidayah pertama disebutkan dalam riwayat orang yang pertama memeluk agama Islam adalah Siti Khadijah. Istri Nabi, Pak. Dari beliaulah banyak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 wa sab'atun auladuhu. Daripada Siti Khadijah itu kebanyakannya, ya kah? Yang terbesar Sayyidatuna Fatimah Zahra yang mengeluarkan dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan habaib dan syarifah. Kenal betul kita. Jangan sampai tidak kenal kepribadian Nabi Muhammad, ya kah? Kemudian kemuliaan Nabi Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, kedudukan Nabi Muhammad di sisi makhluk, ya kah? Kenal betul. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa merasakan manisnya buah rambutan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bisa kenal, ya kah, yang namanya dunia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa mulia hidup di dunia. Semuanya karena Nabi Muhammad. Ya kah? Cocok aja. Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan, "Law ghaba anni, jikalau Rasulullah itu gaib, tidak ada dalam benak pikiranku sedikit pun tentang Rasulullah, maka aku sendiri yang malu menyatakan terhadap diriku sebagai orang yang Islam." Lah kita asik guring aja. Ini jangan. Kita kenal Nabi Muhammad melalui perjuangannya pula. Perjuangan Nabi Muhammad membina umat dari Mekah menuju Madinah, kemudian ke kota-kota lain, itu tidak lain tidak bukan supaya Islam terus berjalan. Dan kita sebagai umatnya, ya kan, selalu ingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, hak kita kepada Nabi Muhammad yaitu cinta. Cinta ini modal kita, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Kalau tidak cinta, maka kita tidak akan kenal Nabi Muhammad. Ya kah? Ini cinta. Bahkan cinta ini menjadikan tolak ukur sempurna tidaknya iman seorang. Tidaklah sempurna, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu benar-benar menyimak dalam keadaan tegang hatinya. Tegang hati, kenapa? Aku sudah beriman kepada Allah.
Kenapa Nabi Muhammad terus mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Masing-masingnya masang telinga. Ya kan? Mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu apa? Hatta akuna, sehingga aku, kata Nabi. Ya kan? Lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya dan seluruh manusia, bahkan makhluk lain. Pian bisa emas 3 kilo, tapi ada dipandang di hati kita dengan Nabi Muhammad Nabi utama. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal yang namanya emas. Mas Joko tahu ya bang kita, Mas Farhan, ya kan? Ya Allah, ini berkat Nabi Muhammad. Tidak ada tidak berkat Nabi Muhammad. Dan cinta ini menolak menjadi tolak ukur kesempurnaan kita. Bahkan Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman, dihalau seseorang nanti di padang mahsyar beserta orang yang ia cintai. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang, pasti kita akan taat kepada orang yang kita cintai. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Orang yang saling bercinta-cintaan itu saling taat. Utamanya orang yang mencintai kepada yang dicintai. Apa kata Nabi Muhammad? Laksanakan. Apa yang dilarangnya, jauhkan. Bahkan tidak ada di benak hati kita untuk mengikut apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad. Ya kan? Termasuk potongan rambut. Ya kan? Ini lebih mau utamakan potongan rambut kayak artis. Ceplak sebelah sedikit. Di sini hilang. Sahabat Nabi kada nambah tatak kayak itu. Ya kan? Lebih modern, jujur modern. Tapi kada bagus. Sudahnya pakaian babinian, ya Allah, wajah ini. Ya kan? Mulai ujung rambut sampai batis. Larang berataan. Kerudung. Kerudung paling murah berapa, Bu? Kerudung paling murah berapa? Pon 350. 350. Nang bemerek kopiah pian berapa? Murah aja, kadawani menyambat harga murah bener berarti. Iya kah? Babinian. Ulun mendengar harga kerudung babinian ini pian tahulah. Ada nang 600, 800, 1.200.000. Hanya mendengar seminggu yang lalu 2.050.000. 2.050.000. Kerudungnya nyar. Belum baju. Iya kah? Ada aja nang harga 6 juta. Iya kah? Karena jadi bebini gini lakian nang harga ini. Aduh, larang benar. Tapi sagan menutup aurat insya Allah kada larang. Asal mau aja minimal pakai karung goni. Binian aku lah kada karung goni kira-kira. Nah, gatal. Kada nyaman pakai karung goni pian. Jangan pakai karung goni, ulas tilam je nah. Nah, dapun apalagi baju. Iya kah? Tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad, istri kita pun andai kata itu larang kita tutupi. Karena Nabi menyuruh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Iya kah? Bahkan melebihi dari segala-galanya. Andai kata perayaan Maulid dilanggar tenah, ulun rancak benar menasihati pian. Kadang-kadang ngalih mencari biaya. Pian sugih itu karena Nabi Muhammad, Bu. Pak. Jangan sampai jangan sampai orang berjalan mendatangi kita nang datang acara pemaulid aku menyumbang sekian. Ya kada asal acara Maulid terlaksana aku manunya. Iya kah? Habis nih sebenarnya nih. Kan tapi lawas dulu kita. Iya kah? Alarmnya sudah berbunyi. Nih, iya kah? Amun kawa. Jangan sampai orang ke rumah kita mencari sumbangan acara Maulid. Iya kah? Jakanya kawa kita nang datang. Berapa sumbangan Maulid? Belum lagi 2 juta. Ujar, ini nambah duit. Nang kada berduit kurang ya sedikit. Berapa? Nah kau menyumbang ya 50.000.
Oh berapa menyumbang? 20.000. Iya kan? Ini sudah didatangi, dikatuk ngalih. Habang mengantuk tangan rumah Sidin, membukai sambil menguap pulang. Wah, bapak pengen datang, ujar, anu minta sumbangan, adanya. Nah, terdiam lawas bener. Nah ya, tuh tulis itu ganali hurufnya berapa? 2.000. Baangsul lah pulang, minta angsuli. Kenapa kena anak pun nukar gulaan? Ya Allah. Ini tulak nih 3 bungkus ambil makanannya. Iya kah? Kan rasa cinta ini Pak menggugah kita untuk ikut membesarkan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nang datang itu kita. Jangan sampai berkeliling. Kenapa? Rasulullah aja mendatangi kita. Ya karena mendatangi sahabat, mendatangi orang-orang nang supaya dakwah ini masuk ke dalam Islam. Ya kan Nabi datang. Kan ini yang kita harap tuh. Kecintaan kita melebihi dari galanya. Dan ini modal kita nanti di akhirat. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jangan harap kita hidup di dunia bahagia, Pak. Sama anak yang kita lahirkan, ya kan dengan sebab bedukang jopang laki bini, ya kah? Keluar anak bahagia kalau kita melihat anak, jangan hanya sekedar di dunia. Mudah-mudahan sampai akhirat tanamkan rasa cinta kita, rasa cinta kepada Nabi Muhammad terhadap anak-anak kita. Jangan cinta TV terdahulu, cinta HP terdahulu lawan anak nih jangan. Ya kah? 3. Yang keempat, yang terakhir. Pindah dengar pindah bakawat bang sudah sadang nih kita. Yang keempat, yang terakhir, aktsiru minas sholati ala nabiyyikal kirim. Perbanyak baca sholawat. Karena sholawat tidak ada membuat seseorang itu rugi. Ya kah? Tidak ada membuat kita rugi. Bahkan sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad itu diingat oleh Nabi Muhammad siapa yang membaca. Bukan apa bacaannya lagi, tapi siapa yang membaca diingat oleh Nabi Muhammad. Ya kan? Jangan kita nang manusia bakal batu, tahu batu ya? Batu itu adakah pernah sekolah ke Darussalam? Paling 4 ja. Napa dipakai sidin cincin? Ya kan? Kan kada suaju duduk absen nomor 3 batu adakah? Kada ada. Ya kan? Tapi batu ini pada saat Nabi ya kada pulang berjalan dari satu tempat menuju kota Mekah. Ujar Nabi kepada Jabir, ya Jabir, aku ingat betul pada saat aku umur kalau kada khilaf 12 tahun pulang dari satu tempat menuju kota Mekah, ada satu batu yang bersolawat dan menyebut salam kepadaku. Aku ingat betul batu itu di mana. Ujar Jabir, batu jadi ingat. Bagaimana dengan orang yang berakal, yang memiliki gigi, memiliki bibir, mengucap dengan lidahnya, dengan membasahi bibirnya, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insya Allah Nabi akan ingat sampai akhir hayat kita. Sampai hari kiamat Nabi mengingat. Oleh karena itu perbanyaklah baca sholawat. Ya kah? Jangan sedikit. Dibandingkan jasa Nabi Muhammad kada kawa kita hitung Pak. Perbanyak baca sholawat. Yang mana man katsura dzikruhu, ya kada orang tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad banyak menyebut namanya. Jangankan Nabi Muhammad, cinta kepada seseorang, orang hendak guring kita ingat dong. Kayak apa muhanya tadilah ya Allah, bungasnya. Di mana pian melihat lewat aja bang parahatan mau unjun. Sidin lewat duduk di jendela. Umah bungasnya. Malam esok berdatang. Oh, bungas bang. Berdatang imbah berdatang mak mulai pagi sampai malam ulung kada kalau gurungan karungan anu kada karuan guring. Kenapa gerang? Karena ulun cinta badar padahal kenal balung juga. Cinta di bang yang membuat dirinya mengingat banyak menyebut nama seorang perempuan tadi. Iya kah? Berdatang, berdatang. Datangi. Anu mana yo binian nang ada di anu semalam di jendela. Oh itu ada tuh nah orangnya inggih
Injih napi na bujur Jepang di belakang. Tahu lagi mukanya balik aja. 2 minggu lagi menikah. Bah menikah ya Allah, malamnya ngaran kada bepupur. Takajud napa? Mataku kan ngeraum nih. Atau aku kada bakacamata. Dilihati bakacamata sama. Sakalinya pupur dingin nang menutupi muhasidin waktu mau unjun gitu. Pas tato kari kucing dalam karo. Nang kita garis bawah ini nang cinta tuh nah banyak mengingat tuh nah. Bila kita cinta kepada Nabi Muhammad, banyak ingat lawan Nabi Muhammad. Dengan ingat bagaimana? Ingat dengan menyebut nama Nabi Muhammad melalui sholawat. Sholawat makin banyak makin bagus. Sholawat makin panjang makin bagus. Apalagi yang dibaca burdah, dalailul khairat, maulid alhab, sih bagus. Iya kah? Di dalam hadis itu yang terakhir. Barang siapa ujar Nabi man shalla alayya yaumul jum'ah. Barang siapa membaca sholawatku di hari Jumat. Ya kah? Berapa? Samanina marratan. 80 kali. Berapa Pak? 80 kali. Ghufirallahu samanina sanatan. Niscaya Allah ampuni dosanya 80 tahun. Ya kah? Rawahu Dzarruqutni. Ini hadis. Ya kah? Saat mana seorang ulama mendengar hadis tersebut, dia memperbaiki sholawatnya, membagus-baguskan. Ujar Ibnu Mas'ud, perbaikilah sholawatmu, baguskan sholawatmu untuk memuji Nabi Muhammad. Amun sedikit 80 itu bagus je salawat nariyah nang dibaca. Ya kah? Amun sallallahu alaihi Muhammad nang guru sukumul itu rasa satu umat. Ya kah? Amun nang sallallahu alaihi Muhammad itu bagus membaca 15.000, 10.000 bagus je. 5.000 ya kah? 1.000 bagus. Tapi kalau 80 bagus-bagus ya. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salatu. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Ya kada. Jangan diringkas nang pendek-pendek. Amun salawat 80 tadi. Ya kada berikan waktulah untuk dosa kita nang 80 tahun tuh nah. Itu namanya berkah umur. Dihapusi. Jumat kena membaca pulang, maka umur sudah 83, 70, 80 aja batasannya. Tetap kalau ada sisa-sisa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan berkat baca sholawat. Mungkin itu lu nggak ada sembahyang lagi, itu ngarannya ongol. Tahu ongol kan? Orang cinta kepada Nabi Muhammad makin banyak, makin menjaga tentang ibadahnya. Bagaimana Rasulku sholat dengan kaki yang bengkak masih sembahyang? Kira-kira mun orang membawa ajaran sesat kada sing sembahyangan tawak sing pakai batu nih. Kenapa? Karena nabiku sembahyang sampai kaki bengkak. Saat sidin sakaratul maut dia masih sembahyang sidin. Apa waktu sakit yang membawa kematian? Ya kah? Masih sempat-sempatnya sembahyang secara berjamaah. Ini 4 hak kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ulik bisa benar-benar mengamalkan hak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita yang halal. Allah hindarkan dari segala bala musibah dan bencana dan virus yang sekarang melanda dalam negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita yang halal lagi banyak. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua hidup di dalam surganya beserta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon ampun maaf, minta halal minta ridha. Terima kasih atas perhatian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.